Halo. Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya di channel Carhasa. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Akil Putra. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya semester 4. Oke, jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, selain itu, saya harap dengan video ini dapat membantu guru untuk memberikan materi dengan media audio visual kepada siswa. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 8 SMP, yaitu indahnya berpuisi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materinya. Indahnya berpuisi. Oke, jadi apa itu puisi? Jadi puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama dan juga makna. Oke, jadi puisi ini adalah salah satu bentuk karya sastra lama seperti pantun yang ditandai dengan adanya bait-bait. Kan kalau prosa itu ditandai dengan paragraf, kalau puisi ditandai dengan bait. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri puisi secara umum. Oke, jadi yang pertama, puisi berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa konotatif atau makna kata tidak sebenarnya yang bertujuan untuk memperindah puisi. Contohnya kata perih dan sakit hati. Perih dan sakit hati ini maknanya bukan hati, yaitu organ tubuh kita yang sakit, tapi sakit hati di sini adalah perasaan ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percaya. Kemudian yang kedua ada kambing hitam. Kambing hitam ini bukan berarti kambing yang hitam atau kambing berbulu hitam, tapi kambing hitam di sini mengacu kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi disalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Nah, begitulah mengenai bahasa konotatif atau makna kata yang tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Kemudian ciri puisi yang keempat, menggunakan diksi dengan memperhatikan irama atau bunyi. Nah, jadi puisi ini memperhatikan irama atau bunyi. Ya, contohnya saja, saya kasih contoh penggalan puisi. Tiada hujan yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Nah, itu dia mempunyai irama atau bunyi, bukan? Kemudian yang kelima, puisi ini menggunakan banyak majas dan peribahasa. Baik. Selanjutnya, ada unsur pembangun puisi. Nah, yang pertama ini ada majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan ini adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Kemudian yang kedua ada
Irama. Irama ini adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Kemudian unsur yang ketiga ada kata-kata konotasi. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kata-kata konotasi ini adalah kata-kata yang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Seperti contoh yang tadi, yaitu sakit hati, besar kepala, dan kambing hitam. Oke, kemudian yang keempat ada kata-kata berlambang. Puisi ini mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu, seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Nah, lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Baik, kemudian ada ciri yang kelima, ada pengimajinasian. Itu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Baik, kemudian di sini ada struktur dari puisi. Oke, yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi bunyi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Oke, coba perhatikan puisi yang ada di layar. Oke, di sini ada puisi Diponegoro, karya Chairil Anwar. Oke, puisi ini memiliki tema perjuangan. Oke, yang menceritakan tentang perjuangan pribumi dalam menghadapi penjajah. Kemudian yang kedua ada nada dan suasana. Nada ini mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Oke, coba kita lihat di puisi Diponegoro ini. Untuk suasananya, oke, mari kita bacakan. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas mengamba, binasa di atas ditinda, sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Oke, nada dan suasana dalam puisi ini menunjukkan perjuangan, tegas, dan berani, tak gentar, ya seperti itu. Kemudian struktur yang ketiga ada perasaan. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji, majas, serta diksi yang memakali makna tentang keadaan alam. Baik, struktur yang keempat ada amanat.
Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, seperti contoh di puisi di Penegora ini memiliki amanat bahwa kita harus selalu berjuang gitu. Chairil Anwar bukan hanya mengajak pembacanya untuk mengingat perjuangan di Penegoro, tetapi mengajak pembacanya juga untuk selalu berjuang walaupun dalam keadaan sesulit apapun itu. Nah, oke, setelah Anda menyimak penjelasan yang telah saya sampaikan, di sini saya ingin Anda semua untuk menyimak contoh puisi ini yang berjudul Ibu. Nah, jika terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa mempause ya di contoh puisi tadi. Oke. Nah, dari hasil simakan kalian, saya ingin meminta kalian semua untuk menentukan tema dan amanat yang terkandung di dalam puisi tersebut. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas hasil simakan kalian. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Maka dari itu, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah menonton video saya sampai habis. Baik, saya tutup. Bye-bye semuanya.